Ya, kita masih bersama Ibu Wahyu Ekma Pranatalia, Kepala Sekolah SDN Pengambangan 5 Banjarmasin, yang telah memperjuangkan sekolahnya memperoleh predikat Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Bu, tadi juga banyak kita cerita tentang apa sih itu Adiwiyata Nasional dan Mandiri, Bu ya. Nah, terus untuk menuju ke sana kan nggak bisa sendiri, Bu ya. Sekolah masih nggak bisa berjuang sendiri, itu Iya. perlu pihak-pihak lain, Bu ya. Iya. Artinya ada pendampingan dari dinas mungkin, nah, kemudian pihak-pihak lain. Nah, itu sejauh mana sih peran dari instansi terkait untuk goalnya predikat ini, Bu? Instansi terkait ya khususnya di sini Pemko Banjarmasin dengan Dinas Pendidikan beserta DLH, Dinas Lingkungan Hidup, mereka amat sangat berperan di dalam untuk Adiwiyata Mandiri sekolah kami ini. Dari DLH sendiri kan mereka sangat memfasilitasi pembinaan-pembinaan juga dari DLH itu untuk sekolah kami. Dukungan seperti apa yang diberikan dari DLH dan Dinas Pendidikan, Bu? Kalau sebelum-sebelumnya itu kan sering ada sosialisasi ya, sosialisasi mengenai Adiwiyata itu kami tahunya pasti dari mereka. Kemudian dari Dinas Pendidikan mereka ada yang keberangkatan kami ke Jakarta kemarin kan juga Dinas Pendidikan yang menghandle. Kemudian kami dapat tanaman seperti itu dari Dinas Pendidikan juga, hidroponik. Mesin hidroponik itu kan dari Dinas Pendidikan juga. Kemudian kalau dari DLH kami dapat pupuk, selain pembinaan, selain kami dapat pupuk juga ada uang pembinaan dari DLH. Jadi alhamdulillah sebenarnya dari Pemko Banjarmasin amat sangat mendampingi sampai bisa meraih Adiwiyata Mandiri ini. Oke. Terus ini, Bu, kalau Ibu kan sebagai penggerak di SDN Pengambangan 5 ya, bisa memperoleh Adiwiyata Mandiri, Bu ya. Sebenarnya terobosan apa sih yang Ibu lakukan sehingga bisa menyisihkan, Bu ya, dari SD dari provinsi lain, Bu ya. Yang maksudnya yang mungkin yang penekanan terobosan yang Ibu inovasi ya, inovasi ya. Itu apa jadi sih sebenarnya? inovasi kami ya, karena Adiwiyata ini sebenarnya kerja tim, bukan hanya kerja satu orang, tetapi sebenarnya kerja tim ya. Alhamdulillah Ulun punya tim guru-guru yang amat sangat luar biasa, amat sangat kompeten di bidangnya. Kemudian Ulun juga punya tim Adiwiyata ya yang luar biasa juga tim Adiwiyata Ulun. Jadi selain guru-guru, Ulun membentuk kembali tim Adiwiyata, isinya beberapa orang guru yang perpanjangan tangan Ulun ya untuk menjalankan program Adiwiyata. Selain itu juga ada di sekolah itu ada siswa-siswa yang dari kader Adiwiyata atau agen penggerak. Jadi mereka itu bergerak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan lingkungan, tentu saja pastinya didukung oleh orang tuanya. Inovasi yang kami lakukan, yang kami tampilkan itu adalah salah satunya adalah pengolahan dari sampah organik. Kalau biasanya kan sampah organik itu hanya dibuat pupuk kompos ya. Kalau di sekolah kami selain pupuk kompos, kami juga membuat ekoenzim. Ekoenzim itu kan gunanya untuk merawat tanaman kan supaya tanaman lebih subur. Kemudian ekoenzimnya itu juga yang terbaru ini kami buat menjadi sabun cuci tangan. Ini bisa dijelaskan, Bu? Ini salah satunya. Jadi sabun cuci tangannya ini isinya sabun cuci tangan. Semua berbahan ramah lingkungan. Sabun cuci tangannya ini terbuat dari ekoenzim. Ekoenzim dan ada campuran bahan-bahan lain yang jelas ramah lingkungan. Kemudian ini dari sampah sisa minuman ini ya, dibuat seperti ini. Ini termasuk salah satu karya dari guru-guru Ulun yang ada di
SDN Pengembangan 5 dibantu juga dengan siswa-siswanya. Dan ini sudah dilampirkan dalam waktu Adiwiyata Mandiri, Bu? Iya, Oh, ini gimana? kan sudah digunakan di sekolah, kemudian diimbaskan juga di sekolah-sekolah binaan dan sudah teruji ini. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada, jangan sampai ada yang alergi atau apa menggunakan ini. Karena ini semuanya ramah lingkungan. Mm-mm. Walaupun tidak banyak busa, karena memang didesain khusus untuk busanya itu sedikit supaya menghemat air ketika mencucinya. Ya. Itu bahannya mudah didapat atau susah nih? Ekoenzim itu kan dari sampah organik, Ah. dari sisa-sisa buah-buahan yang dijual di kantin. Oh, Ya, jadi di kantin sekolah kami itu kan ada jual jus buah, ada jual es buah. Sisa-sisanya itu kami buat ekoenzim dulu sebelumnya, kemudian baru kami buat sebagai sabun cuci tangan. Ini juga bisa digunakan sebagai pel lantai Oh, di gitu. sekolah. Ya, jadi kan menghemat juga untuk pembelian sabun cuci tangan dan juga pel lantai, karena kan setiap sekolah pasti ada anggaran khusus kan untuk bukan anggaran khusus sih sebenarnya, anggaran ya untuk beli sabun cuci tangan, kemudian beli pembersih lantai. Dengan ini kami sedikit banyaknya menghemat anggaran itu. Pernah dibikin kemasan yang lebih besar, Bu, selain ini? Ya, kalau untuk digunakan di kelas-kelas kan pakai dirijen, Oh, sudah diberikan ada ya? Oh, gitu. karena masing-masing kelas kami dapat ini. Oh, gitu. Iya. Kalau ini sampel aja sebenarnya, sampel. Jadi kalau misal ingin sebagai souvenir, insyaallah kami siap. Oh, gitu. Iya. Kalau ada rencana dipatenkan nggak, Bu? Rencana ke situ ada sih, tapi mungkin kami ingin supaya orang mengenal aja dulu Oh, kan, gitu. mereka mengenal, kemudian mereka mencari ke sekolahan kami, insyaallah ke depannya ada. Gitu ya. Iya. Dan itu Pakai bisa merek. diduplikasi kemampuan untuk bikin sabun ramah lingkungan tuh ke masyarakat atau ke siswa bisa, Bu ya? Bisa, dan Oh, gitu. itu sudah kami lakukan kan di kelas-kelas, sudah diajarkan juga ke siswa-siswa. Mm-mm. Ya, khususnya ke agen penggerak, ke kader Oh, Adiwiyata. gitu. Jadi mereka, karena membuatnya ini kan tidak hanya guru yang berperan, tetapi memang melibatkan siswanya. Prosesnya nggak sulit, Bu ya? Nggak. Oh, gitu. Oke deh. Terus ya, Bu, kalau sebenarnya diperlukan apa ya, daya rekat semangat yang diperlukan ketika Ibu menggerakkan guru, murid ya, kemudian orang tua juga lingkungan itu apa sih, Bu, supaya nanti mereka mau bergerak gitu? Kan itu perlu ya, perlu apa ya, semacam teladan atau contoh gitu, Bu, supaya mereka mau bergerak Iya, itu gimana, Bu? yang jelas kan kita harus tidak pernah bosan-bosan untuk Oh, mengingatkan, karena ini kan siswa SD ini mereka 1 jam dikasih tahu, besoknya 1 jam kemudian bisa lupa. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak pernah bosan untuk mengingatkan guru-guru saya supaya selalu bisa mendisiplinkan siswanya agar siswanya tersebut bisa mencontoh apa yang sudah jadi perilaku budaya lingkungan tersebut. Bu, ketika sekolah itu mau berjuang, Bu ya, menuju Adiwiyata Nasional juga mandiri, Bu ya. Itu kan perlu persiapan, perlu disiplin, perlu sistem yang dibangun, Bu ya, supaya nanti siswa, guru juga semua warga sekolah itu mau mengikuti protap supaya nanti bisa mengarah ke prestasi tersebut ya. Nah, pertanyaannya ketika prestasi sudah diraih, Bu ya, sudah didapatkan, apakah nanti budaya itu masih dijalankan? Wajib itu. Oh, gitu. Wajib, karena apa? Karena kan sebenarnya mempertahankan itu malah lebih susah daripada meraih, karena pembiasaan, mempertahankan kebiasaan baik itu kan amat sangat bermanfaat ya bagi kita, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah sebenarnya. Apalagi kan 3 tahun akan datang ada ASEAN Eco School, Adiwiyata di atas mandiri lagi. Insya Allah kalau memang berkenan, kalau memang ada kesempatan, sekolah kami bisa mengikutinya. Jadi juga mohon dukungannya dari warga Banjarmasin. Amin, Bu. Nah, adakah persiapan khusus, Bu, nanti untuk SDN Pengembangan 5 untuk nanti bisa bersaing, Bu ya, bersaing dan mungkin bertanding di
tingkat ASEAN tadi Bu untuk Adiwiyata? Karena kami baru ini kan mandiri, kemudian ASEAN Eco School juga masih lama, yang pasti pembiasaan yang sudah kami laksanakan ini jangan sampai kendor. Itu aja sih sebenarnya, tetap disiplin pembiasaannya, kemudian pelan-pelan agar warga masyarakat sekitar juga mengenal ini loh sekolah SDN Pangambangan 5 ini sekolah yang berbudaya lingkungan, pelan-pelan merekrut warga sekitar yang mungkin bukan warga sekolah ya, tapi warga sekitar situ agar juga berbudaya lingkungan. Itu untuk tingkat ASEAN Bu ya? Iya. Nah, skupnya mungkin nanti tidak hanya menularkan kebiasaan positif pada siswa ke lingkungan Bu ya. Iya. Rencana lingkungan apa yang mau digarap nanti Bu? Rencana? Kalau sekarang mungkin karena sekolah kami ini dekat pasar, kemungkinan pasar ya, tapi masih kita tunggu 3 tahun yang akan datang lah. Sudah ada Iya. gambaran nanti apa yang mau Sampah pasar banyak sampah kan, pasar Pak. ya? Ya mungkin dari sampah buah-buah di pasar bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, untuk nanti menggerakkan warga pasar dengan warga sekolah tentu berbeda Bu ya. Karena Iya. kalau sekolah mereka mungkin ada aturan. Nah, di sekolah kan, di pasar mungkin lingkungannya berbeda. Nanti Iya. bagaimana rencana untuk mungkin mendekati Bu ya, untuk pedagang ya kan, untuk warga pasar seperti apa nanti? Adakah rencana khusus pendekatannya? Kalau saat ini mungkin garis besarnya kalau pasar itu kan berarti mereka mencari keuntungan ya. Nah, ketika kita melakukan suatu gerakan dan itu bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka, ulun yakin itu pasti bisa. Pasti mereka mau bergerak. Oh, Itu jadi sih. mereka ditawari apa keuntungannya dulu Bu Iya. ya? Oh gitu. Iya. Selain keuntungan dari mungkin lebih bersih, apalagi bisa mendatangkan keuntungan dari segi materi, mungkin kan itu merupakan daya tarik juga. Kalau di pasar tentu jumlah sampah organik dan non organik lebih banyak Bu ya. Iya. Dan itu bisa untuk suplai untuk bahan-bahan ramah lingkungan juga Bu ya. Betul. Oh gitu. Tapi ini sudah dikonsultasikan ke mungkin Kementerian LH, dimisalkan ke apa gitu. Kalau dengan tim kan, karena ini ide bersama ya, ide dari guru-guru sudah, tapi untuk ke kementerian karena masih lama belum sih. Belum, programnya masih lama sekali kan, masih 3 tahun. Syukur-syukur saya masih di situ. Karena sudah biasanya kan 4 tahun sekali kan ada mutasi di pendidikan Bu ya. Iya, Oh, gitu. jadi Dan yang perlu ditanyakan juga ini Bu, ini kan tiap tahun kan siswa itu kan meluluskan siswa Bu ya. Berarti nanti untuk kelas 1 kan siswa baru nih. Nah, siswa baru itu kan mereka dari nol lagi nih. Iya. Dari nol lagi. Nah, ini kan perlu perjuangan lagi Bu untuk mengenalkan konsep Adiwiyata ini bagaimana? Ya itu tadi, karena guru kami sudah terlatih, mereka sudah mengenal Adiwiyata. Kemungkinan bahkan tidak hanya siswa kelas 1 ya, siswa kelas 2, kelas 3 pun kami sebenarnya masih ada yang sering terlupa. Ada yang buang sampahnya belum terpilah, belum pada tempatnya, itu masih. Tetapi jangan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan siswanya, apalagi mungkin ke siswa yang kelas 1 ya. Yang baru masuk Bu ya. Ya, apalagi waktu COVID kemarin. Kan kami kan nasionalnya 2013. 2013 Bu ya. Otomatis kan pembiasaan itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2013. Atau sebelumnya Bu ya? Iya, sebelumnya malah sudah ya. kan. Iya. Kemudian ada COVID, terhenti, anak-anak tidak sekolah. Sekolah ya. Tahun kemarin mulai sekolah lagi. Nah, itu pembiasaannya itu hilang. Nah, jadi dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu kembali kami membiasakan untuk buang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai jenisnya, itu kembali dari nol lagi sebenarnya. Jadi waktu saya baru di situ kan baru COVID, baru masa new normal kan kita. Nah, itu kebiasaan anak-anak hampir semuanya mereka lupa sebenarnya. Kalau di situ termasuk nggak Bu penilaian untuk saluran air, termasuk kan biasanya kan kalau untuk dapur sekolah gitu Bu ya, untuk pembuangan saluran di kamar mandi WC itu ada termasuk penilaian juga nggak di situ?
Ada Oh, kan, ada juga ya. ya langsung masuk yang apa dari PDAM, ulun lupa sih ya. PDPAL ya? Ya PDPAL PDPAL kami itu, bekerja oh sama gitu. juga dengan PDPAL kan untuk Limbah domestik ya? limbah domestik itu, kebetulan sekolah kami juga yang pertama kan di SD yang bekerja sama dengan PDPAL. PDPAL Iya, ya. Jadi itu sistemnya nanti limbah itu diambil secara periodik oleh petugas iya, PDPAL Bu ya? betul. Ha. Itu langganan jadi Bu ya? Langganan. Oh gitu. Langganan kan bayarnya juga langsung dari air PDAM itu kan yang langsung dipotong ke PDPAL-nya, jadi tidak kita bayar PDPAL berapa, bayar PDAM berapa, tidak. Emang langsung dari situ di pembayarannya. Nah ini Bu yang juga jadi pertanyaan masyarakat juga warga sekolah lain itu kan untuk menuju Adiwiyata Mandiri ya sebelumnya nasional itu kan yang tidak bisa disepelekan itu masalah dana. Nah, masalah dana ini gimana? Ini kan orang bertanya nih dananya dari mana nih kok bisa meraih prestasi setinggi itu gitu. Seperti yang di awal tadi kan kalau memang apa untuk Adiwiyata Mandiri itu kan kita perlu sekolah binaan. Jadi paling-paling dana yang diperlukan itu adalah dana untuk mencari narsum. Kalau memang di sekolah tersebut tidak punya orang yang kompeten untuk menjadi narsum dalam binaan, itu mencari sekolah mencari narsumnya itu dananya untuk itu digunakan. Tetapi kalau memang tidak ada dana dari narsum itu bisa memanfaatkan anggota-anggota komunitas lingkungan. Mereka amat sangat mau membantu. Alhamdulillah juga sih sebenarnya kalau di sekolah ulun ada guru ulun yang jadi anggota komunitas lingkungan, sehingga untuk biaya narsumnya pun kami terbantu kan dari beliau langsung, Ibu Seri. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan itu kan kita bisa menganggarkannya dari di BOS itu kan ada alat bahan praktek mengajar kan. Nah, dari situ bisa kita gunakan. Jadi untuk pendanaan untuk item-item parameter untuk menuju Adiwiyata itu ternyata sudah bisa di dana BOS Bu ya. Iya. Jadi sudah Tidak. melekat di dana BOS Bu. Iya, Ya? melekat di dana BOS. Kayak misal kita sabun cuci tangan, misalnya kita tidak ikut sekolah Adiwiyata pun kan kita memang mesti menganggarkan untuk sabun cuci tangan atau untuk sabun pembersih WC, misalnya kan kita tidak ikut Adiwiyata pun tetap kita menganggarkan itu untuk itu kan. Jadi sebenarnya tidak ada anggaran khususnya. Nah ini juga menjadi ketakutan dari sekolah-sekolah Bu ya. Betul Kalau mau sekali. berjuang memperoleh Adiwiyata nasional itu duitnya dari mana gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu takut karena yang penting niat dan mau berusaha serta disiplin. Itu aja sih.